Halo, selamat pagi teman-teman semua. Pada video kali ini Ibu akan memberikan beberapa contoh pembahasan soal, sekaligus nanti kita akan review dari materi termokimia pertama minggu lalu. Nah, contoh soal pertama adalah misalkan Ibu memiliki tabung reaksi di sini. Nah, di dalam tabung reaksi ini berisi NaOH dan HCl. NaOH dan HCl. Nah, ketika bereaksi, di sini bereaksi, ternyata ketika Ibu pegang tabungnya menjadi panas. Nah, kalau misalkan Ibu tanyakan mana sistem, kemudian mana lingkungannya, jawabannya bagaimana? Nah, sistem itu adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian, sehingga dalam hal ini sistemnya adalah NaOH plus HCl. Nah, ini adalah sistemnya. Kemudian lingkungannya adalah segala sesuatu di luar sistem. Nah, ada apa saja di luar sistem? Ada tabung reaksi dan ada udara di sekitarnya. Udara di sekitarnya. Nah, begitu ya. Kemudian jika Ibu tanya reaksinya ekso atau endo, nah tadi ada indikator bahwa ketika Ibu pegang ternyata tabungnya panas. Nah, karena tabungnya panas, berarti reaksi tersebut melepaskan panas dari sistem ke lingkungan. Nah, jadi ini ada sistem ya. Sistemnya ini punya suhu. Nah, suhu sistem. Nah, ketika terjadi reaksi, ternyata suhu sistemnya ini naik. Nah, sehingga dia akan melepaskan kalor ke lingkungannya. Lingkungannya adalah tabung reaksi ini. Nah, sehingga kita dapat merasakan pelepasan kalor dari sistemnya itu. Sehingga di sini reaksinya adalah reaksi exotherm. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang lain. Pada pembentukan 1 mol air dari gas hidrogen dengan gas oksigen dibebaskan 286 kJ. Nah, kemudian teman-teman diminta untuk menuliskan persamaan termokimia. Nah, kita garis bawahi dulu di sini. Pada pembentukan. Nah, di sini pembentukan berarti yang diminta adalah delta H F formation. Nah, di sini pembentukan apa? Air dari apa? Dari hidrogen dan oksigen. Nah, berarti di sini airnya ada di sebelah kanan tanda panah. Nah, dari apa? Hidrogen plus oksigen. Nah, seperti ini. Jangan lupa H2 ditulis hidrogen ditulis H2 karena dia diatomik. Oksigen juga ditulis O2, ada duanya karena diatomik. Setelah itu kita setarakan. Di sini hanya ada 2 sudah setara. Kemudian O-nya ada 1 di sebelah kanan, sehingga pada O sebelah kiri kita kalikan setengah. Nah, kemudian kita tulis delta H-nya. Delta H sama dengan berapa di sini? Dibebaskan 286 kJ. Kata dibebaskan di sini menunjukkan bahwa tandanya adalah negatif. Nah, sehingga di sini delta H sama dengan negatif 286 kJ. Nah, seperti itu ya. Jadi 286 kJ ini untuk 1 mol air. Nah, untuk 1 mol di sini. Oke, sekarang kita lanjutkan ke contoh yang lain. Pada penguraian 1 mol air menjadi gas hidrogen dan gas oksigen diserap 286 kJ. Nah, teman-teman masih sama, diminta untuk menuliskan persamaan termokimia. Nah, kita pahami di sini penguraian. Kalau penguraian berarti kebalikan dari pembentukan. Penguraian berarti airnya ada di sebelah kiri. H2O diuraikan menjadi apa di sini? Oh, ada gas hidrogen dan oksigen. Nah, sehingga H2O diuraikan menjadi hidrogen H2 plus oksigen O2. Nah, kemudian kita setarakan. Hanya ada 2 di sebelah kiri sudah sama. Kemudian O-nya di sebelah kiri ada 1, di sebelah kanan ada 2. Nah, sehingga yang di sebelah kanan kita kalikan setengah. Oke, kemudian karena yang diminta adalah persamaan termokimia,
berarti harus ada informasi delta H. Delta H-nya berapa? Delta H-nya adalah 286. Nah, nilainya negatif atau positif kita lihat di sini. Diserap. Nah, berarti diserap itu sama saja dibutuhkan. Oleh karena itu, delta H-nya bernilai positif, 286 kilojoule. Nah, paham ya? Jadi bisa dibedakan untuk tanda negatif dan positifnya disesuaikan dengan redaksi kalimatnya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang lain. Diketahui entalpi pembentukan standar delta HF dari berbagai zat adalah sebagai berikut. H2O delta HF-nya sekian, CO2 delta HF-nya sekian, kemudian C2H5OH delta HF-nya sekian, NaCl delta HF-nya sekian. Nah, kemudian diminta untuk menuliskan persamaan termokimia dari masing-masing ini. Nah, kita ambil salah satu saja ya. Di sini kan ada 1, 2, 3, 4, ada 4 zat. Nah, kita ambil salah satu. Misalkan kita ambil yang nomor 3, C2H5OH. Nah, persamaan termokimia untuk C2H5OH misalkan. Nah, karena dia yang diminta delta HF di sini pembentukan, maka C2H5OH-nya ada di sebelah kanan. C2H5OH. Nah, dibentuk dari apa? Dibentuk dari unsur-unsurnya. Nah, C2H5OH ada unsur apa saja? Ada C, H, dan O. Nah, sehingga di sebelah kiri kita tulis C plus H2 hidrogen, jangan lupa ya, H itu nanti nulisnya pakai 2 di sini, ditambah dengan O2. Nah, kemudian kita setarakan. C-nya ada 2. Oke, kita kalikan 2 di sini. H-nya ada 6, berarti kita kalikan 3. Kemudian O-nya ada 1, berarti kita kalikan setengah. Oke. Kemudian kita berikan informasi delta H. Delta H sama dengan berapa di sini? Sudah ada di soal. Min 277,7. Nah, kita tulis di sini. Min 277,7 kilojoule per mol. Nah, paham ya? Jadi teman-teman bisa menuliskan kilojoule per mol atau kilojoule saja. Artinya sama, artinya delta H ini miliknya C2H5OH. Nah, miliknya ini. Miliknya 1 mol. Jangan lupa di sini ada 1 mol. Nah, kemudian kita lanjutkan. Perubahan entalpi pembentukan standar dari kristal amonium klorida adalah sebesar sekian. Nah, kemudian teman-teman diminta untuk menuliskan persamaan termokimia. Oke, di sini yang diminta adalah persamaan termokimia untuk pembentukan. Berarti formation ya. Apa yang dibentuk? Yang dibentuk adalah amonium klorida. Nah, teman-teman ingat lagi, amonium klorida rumus kimianya apa? Amonium, berarti dia NH4 klorida Cl. Nah, NH4Cl. Karena pembentukan berarti NH4Cl-nya ada di sebelah kanan. Nah, kemudian dibentuk dari N2 plus H2 plus Cl2. Oke. N-nya ada berapa di sini kita setarakan? Oh, di sebelah kanan ada 1, berarti kita kalikan setengah di sini. Kemudian H-nya ada 4, berarti kita kalikan 2. Cl-nya ada 1, berarti kita kalikan setengah. Nah, kemudian kita tulis delta H-nya. Delta H sama dengan nih 304 min 304,4. Nah, kita tulis di sini min 304,4 kilojoule per mol. Nah, ini untuk per 1 mol NH4Cl. Nah, jadi delta H di sini miliknya 1 mol NH4Cl. Oke, begitu ya. Jadi teman-teman harus bisa menuliskan persamaan termokimia untuk masing-masing delta H. Ada pembentukan, kemudian penguraian, pembakaran, dan netralisasi. Oke, nah sekarang kita lanjut lagi di sini. Jika delta HF H2O adalah min 240, kemudian delta HD-nya H2O adalah plus 240.
Nah, teman-teman diminta untuk menuliskan persamaan termokimia. Nah, berarti di sini ada dua hal, delta HF dan delta HD. Nah, di sini ada delta HF dan delta HD ya. Nah, oleh karena itu kita tuliskan persamaannya dua. Yang pertama adalah delta HF. Berarti H2O di sebelah kanan dibentuk dari H2 plus O2. Hanya ada dua, sudah betul. Kemudian O-nya berarti kita kalikan setengah. Kemudian kita tulis delta HF-nya. Delta H sama dengan min 240 kJ per mol. Oke. Kemudian untuk delta HD itu kebalikan dari delta HF. Sehingga persamaan termokimianya tinggal kita balik. Nah, jadi penguraian H2O menjadi H2 plus setengah O2. Nah, dibalik dari sini. Kemudian delta H-nya karena persamaannya dibalik, maka delta H-nya juga dibalik. Jadi plus 240 kJ per mol. Nah, sama ya nilainya dengan yang diketahui di soal. Nah, logikanya seperti itu, teman-teman. Nah, kita lanjut ke contoh soal terakhir. Nah, pada pembakaran 570 gram isooktana C8H18, salah satu komponen yang ada dalam bensin pada keadaan standar STP dibebaskan kalor sebesar sekian. Hitunglah besarnya delta Hc. Nah, teman-teman bisa pahami di dalam soal 27.500 itu miliknya siapa? Nah, 27.500 di sini miliknya 570 gram isooktana. Nah, padahal untuk mencari delta Hc kita harus menuliskan untuk 1 mol. Nah, jadi 570 gram ini berapa mol? Nah, kita tulis di sini. Nah, jadi logikanya seperti ini ya. 570 gram itu delta H-nya 27.500. Nah, kalau 1 mol delta H-nya berapa? Nah, kita ubah dulu gramnya ke dalam mol. Jadi, kita tulis mol dari C8H18 sama dengan gram per mr. 570 mr-nya 114. Nah, nanti teman-teman bisa hitung ya. Nah, nanti biasanya sudah ada di soal mr-nya berapa. Dikali 570 dibagi 114 sama dengan 5 mol. Oke, nah berarti kita masukkan di sini teman-teman. 5 mol sama dengan 27.500. Nah, kalau 1 mol berapa? Nah, berarti delta H untuk 1 mol C8H18 sama dengan 1/5 kali 27.500, sehingga jawabannya adalah 5.500 ya. Nah, apakah sudah selesai sampai di sini? Belum. Nah, teman-teman di sini diminta untuk menuliskan persamaan termokimia. Nah, karena di sini pembakarannya itu pembakaran C8H18, berarti di sini Ibu tulis C8H18. Karena dia pembakaran, maka direaksikan dengan O2. Nah, kemudian hasilnya sempurna atau tidak sempurna. Nah, kalau di soal tidak dijelaskan itu sempurna atau tidak sempurna, teman-teman otomatis menuliskan yang sempurna. Jadi hasilnya di sini adalah CO2 plus H2O. Nah, kita setarakan. C-nya ada 8, berarti 8 di sini. Kemudian H-nya 18, berarti di sini 9. Kemudian O-nya ada 16 dan 9, sehingga O-nya 25 ya. Berarti di sini 25/2. Oke. Kemudian kita lengkapi delta H-nya. Delta H sama dengan kita tulis di sini 5.500. Lah, 5.500 negatif atau positif? Nah, kita lihat di sini dibebaskan, berarti dia adalah negatif. Nah, berarti tadi 27.500-nya juga negatif kilojoule. Nah, paham ya? Jadi jawabannya sampai di sini. Sampai persamaan termokimia.
Oke, sekian pembahasan dari Ibu, semoga dapat dipahami dengan baik. Jika masih ada pertanyaan boleh ditanyakan melalui WA. Terima kasih.